Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum bil amin. Qala ridanu ankum wa arda. Suratul Jumu'ati. Malam hari ini kajian kita kayak orang tetangga sebelah ngaji tuh kajian tentang syarat-syarat Jumat. 2 hari lagi hari Jumat. Ini malam berapa? Malam Kamis? Malam Jumat? Betul? Buat apa udah salah? Sabtu Minggu di rumah Ki Abdullah Basit Ambali. Insya Allah. Begitu waktu berjalan dengan cepatnya, bagaikan tebasan pedang, maka bila itu tidak akan bisa terulang. Sehat badan, sehat akal, sehat pikiran, hadirkan diri kita di majelis ilmu. Hukumnya fardu ain antara kita dengan Allah. Beda kalau kita ngaji tajwid, itu hukumnya fardu kifayah. Satu kampung gak ngaji tajwid, satu kampung kena dosa. Tapi ada satu kampung nih, di kampung ini ada yang ngajarin Quran, ngajarin tajwidnya, maka satu kampung terbebas dosa karena ada orang yang mengajarkan ilmu tajwid dan Al-Quran. Bagi siapa? Muslimin wa muslimatin, laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan. Yang diwajibkan apa ilmu yang kita cari? Ulama ahli hadis mengatakan asy-syar'iyyah, itu ilmu-ilmu syariat. Yang memang benar-benar diharuskan kita cari adalah ilmu agama. Kenapa? Karena agama bekal kita kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak didasarkan ilmu agama, maka niscaya hidup kita jauh dari kata selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di majlis ta'lim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalian saya mohon izin para tuan-tuan guru, insyaallah kami akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 25 November. Nanti akan dihadirkan oleh guru kita dan juga Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya, Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, serta saya punya guru insya Allah akan hadir, Kiai Abdul Jalil Jazuli dari Bogor. Bila para tuan guru yang ada berkesempatan bisa hadir di majelis saya yang kecil, yang sedikit, mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Dari saya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya wasital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin al-khairil wara sadiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah. Allahumma salli wal futuh والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan guru kita, murabbina warwahana wa tusadana Ustaz Kiai Haji Marhadi Al-Khatibi, mata'anna Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fi darain, amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang lainnya yang begitu banyak yang tidak dapat manfaat kita sebutkan satu persatu, insyaallah kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, ilmunya berkah, apa yang dicita-citakannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi udah guru kita Ustaz Fairuz menerangkan masalah rukun-rukun Jumat, segala sesuatunya. Ini kadang-kadang maaf hadirin, jangankan soal kita ikutin rukun Jumatnya, kadang-kadang kita datang kalau hari Jumat datang maunya terlambat, ya kan? Datang maunya begitu, bentar lagi azan baru lari bonong-bonong, bukan begitu. Yang benar jam berapa? Tapi kalau perlu dari jam 10 dari di masjid. Ini kata guru saya Sedilwai Abdul Rahman bin Ahmad dari Segaf, kalau sembahyang Jumat yang ngitung pahalanya paling banyak yang duduk di depan, bukan yang di belakang. Yang duduk paling depan, yang soft paling pertama datang dia duduk, itu pahalanya yang paling banyak.
Kalau kita kan nggak nunggu azan dulu, baru kita bondong-bondong lari, ya kan? Terus sekarang kadang-kadang orang sholat khotib Jumat zaman sekarang udah nggak pakai rukun. Kadang-kadang sholawat nggak dibaca. Sering saya jumpa tuh kalau lagi saya jadwal khotib, saya suka keliling, ya kan? Itu sering sholawatnya nggak dipakai. Kan salah satu rukunnya apa? Sholawat Nabi. Ini banyak mobil khusus yang di mall-mall, banyak yang nggak dipakai. Saya pernah sholat Jumat waktu itu di daerah Tangerang, Ustaz. Saya cerita aja. Khotibnya tangannya main. Itu bagaimana hukumnya? Dapat gak Jumatnya, Ustaz? Tangannya main? Nggak dapat. Itu kita harus paham. Sebagai seorang makmum harus paham rukun-rukun Jumat. Jadi kalau seandainya khatib itu salah, kita makmum yang paham ilmunya wajib untuk tegur. Mana kira-kira ada yang berani gak? Intinya gitu loh, kira-kira ada yang berani gak tegur? Si khatib nih, itu tegur salah. Bahkan saya bilang sama jamaah saya waktu itu, habis kelar kita sholat duhur lagi. Itu. Karena Jumat kita gugur. Kita harus paham tuh. Bukan khusus buat si khotib doang. Kita pun si makmum harus paham rukun-rukun Jumat. Apalagi yang di luar dari jalur kita, jangan kalau bisa tuh. Cari masjid yang beningan, masjid yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Banyak yang ahlus sunnah wal jamaah masjid di pinggir jalan banyak. Tadi ustadz guru kita tadi bilang, sekarang kita nyari mukimin 40 orang udah susah. Jujur susah. Contoh, satu kampung penduduknya kerja, di kampung tersebut dikelilingin oleh gedung-gedung perkantoran, gitu, dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran, dan masjid tersebut mengadakan sholat Jumat. Itu yang ikut sholat Jumat nggak semuanya mukimin 40 orang, kebanyakan orang luar. Tapi kalau kata Muallim Syafi'i Hadami bilang, ditamsilkan lagi sama Muallim Syafi'i Hadami bilang, orang yang kerja mundar mandir bisa dimasuk dengan kategorikan dengan orang yang mukimin. Yang mundar mandir, zahab wa iyab, wa kulla yaum, setiap hari dia pulang pergi tuh, pagi nyampe pagi, sore pulang, nyampe pagi, sore pulang. Itu masih bisa dikategorikan sebagai mukimin. Jadi boleh kita ngadain sholat Jumat. Gitu loh. Apalagi sekarang masjid kita nih kayak dekat samping rumah Ustadz Marhadi deh. Kadang-kadang tuh nggak semuanya mukimin yang sholat di situ, betul Ustadz? Kadang-kadang mukiminnya cuma 10-15 orang, sisanya orang luar. Bagaimana coba? Apakah kita gugur sholat Jumat kita? Kan enggak. Betul. Kita cari mukimin, mereka pada kerja, pulang pada sore. Terus apakah masjid kita nggak mengadakan sholat Jumat? Kan tidak. Gitu loh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam nggak ngeberatin. Gitu. Cuman kita sebagai khatib harus tahu diri. Ya kan, kita harus paham rukun-rukunnya. Nggak khatib main sembarangan, siapa juga bisa ceramah. Ya kan? Tukang parkir dandanin pakai gamis, pakein imamah bisa ceramah. Bisa dia khatib. Cuman kalau rukunnya nggak dipakai. Sekarang gampang banget sih orang jadi ustadz. Maaf banget. Kita dulu jadi ustadz, belajar dulu, baru dapat detail ustadz. Kalau sekarang enggak. Maaf, vokalis hadroh aja dipanggil ustadz. Maaf, ustadz itu kan ada sekolahannya. Belajarnya nggak setahun 2 tahun.
gitu. Sekarang mudah sekali orang dipanggil ustad. Dan udah gitu girang dipanggil ustad. Dipanggil kiai, kalau nggak panggil kiai gue dia nggak mau, nggak nengok. Banyak sekarang, banyak. Kalau nggak dipanggil kiai nggak nengok. Gue udah tua panggil gue kiai, tapi kalau nggak punya ilmu kita panggil kiai. Kita hormatin karena tuanya, bukan karena ilmunya. Ya, ini harus paham nih kita nih. Jadi bukan hanya si khotib saja yang paham, kita pun makmum harus paham di mana rukunnya. Contoh, misalnya mu'alim basit nih, khotib Jumat, cus, tiba-tiba mu'alim basit berhalangan datang, yang badal nggak hadir. Nah, ini harus paham. Kita yang paham, atau kita salah satu pengurus daripada masjid tersebut, harus bisa paham rukun-rukunnya khotib Jumat. Kalau berhalangan, nggak ada orang kan nggak mungkin tiba-tiba Ustaz Fairuz tiba-tiba datang tanpa bagaimana kalau ditembak. Kalau dia paham, kalau nggak iya ngomongnya ngaco. Jadi kita harus paham, harus memahami ilmu khatib dan rukun-rukunnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin, saya minta Fatihah sekali lagi untuk kedua putra saya yang sedang berada di pesantren di pondok di daerah Bangil, di pondok pesantren Dalwa atau Darullah wa Da'wah. Esok hari akan ujian. Doain biar dimudahin, biar digampangin dalam pertanyaan-pertanyaan soalnya, jawaban-jawaban soalnya. Dan anak-anak itu juga yang pada mau ujian, yang sekolah biar pada pinter semuanya, biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim